Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eka. Perkenalkan, nama saya Natania Alma dari kelas 11 IPS 4, absen 21. Pada hari ini, saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai masalah sosial. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari masalah sosial. Masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan, atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Masalah sosial ini dipandang oleh sejumlah orang dalam suatu masyarakat sebagai suatu kondisi yang tidak diharapkan. Permasalahan sosial biasanya terjadi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor ekonomi, contohnya masalah pengangguran atau kemiskinan. Yang kedua, faktor budaya, contohnya itu seperti kenakalan remaja atau seks bebas. Yang ketiga adalah faktor biologis, contohnya masalah kekurangan gizi atau penyakit yang menular. Dan yang keempat adalah faktor psikologis, contohnya masalah kontrol terhadap emosi. Dampak masalah sosial. Jika kita lihat dari dampak negatif dari masalah sosial, dampak negatifnya adalah peningkatan tindak kriminalitas, perpecahan kelompok, perilaku menyimpang, pengangguran, serta kesenjangan antara kaya dan miskin. Di sini kita bisa melihat ada orang yang membutuhkan pekerjaan atau yang dilambangkan dengan pengangguran. Dan jika kita lihat di dampak positifnya, ada munculnya nilai atau norma baru, adanya upaya kesetaraan gender, meningkatkan penguasaan iptek, serta berkembangnya industri. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan sosial yang lagi ramai dibincangkan di Indonesia, yang juga sangat terpengaruh oleh keadaan kita yang sekarang, yaitu selama pandemi corona ini. Jika dilihat dari foto di belakang, kita juga pasti sudah bisa menebak apa yang akan saya bahas. Yang saya akan bahas adalah permasalahan sosial, yaitu kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan adalah saat di mana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, serta kesehatan. Ini dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Menurut bps.go.id, presentasi penduduk miskin pada Maret 2020 adalah sebesar 9,78% atau 26,42 juta orang, yang meningkat 0,56% atau 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat sebesar 0,37% atau 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Dari statistik yang kita lihat ini juga sangat menunjukkan bahwa pada awal Maret 2020 peningkatan kemiskinan itu sangat tinggi dari September 2019 dan Maret 2019. Menurut cnbcindonesia.com, ada 4 penyebab naiknya kemiskinan pada tahun 2020 ini. Yang pertama adalah pandemi corona. Yang kedua adalah penurunan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, konsumsi rumah tangga yang melambat. 5, pariwisata yang terpuruk. Dan yang keenam, harga bahan pokok yang naik. Ada beberapa solusi yang menurut saya sangat berguna untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, untuk saat ini, kita dapat mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku usaha atau berwirausaha. Khusus pada pandemi ini, masyarakat juga harus kreatif dalam mencari cara untuk berwirausaha tanpa melanggar protokol kesehatan yang ada. Yang kedua, mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, membuka peluang investasi. Yang keempat, membeli segala produk asli dalam negeri. 5, mengurangi impor dan memperbanyak ekspor Indonesia. 6, memperbaiki infrastruktur sebagai sarana penghubung perekonomian. Dan yang ketujuh, mendirikan balai latihan kerja untuk masyarakat. Sekian presentasi saya. Terima kasih.